kajian menarik ya soal apa tuh namanya puncak kesadaran seksual adalah seks. Kok bisa? Itu gimana? Menurut Mas Riko gimana? Karena Mas Riko juga banyak bicara soal itu gitu. Nah, Mas Hendra kan lahir melalui seks kan? Iya kan? Nggak mungkin lahir dari... Bener berarti itu, puncak kesadaran seksual. Bener. Bener. Puncak kesadaran itu bisa dialami melalui seks. Kesadaran itu bisa dialami secara aktual melalui seks. Makanya banyak meditator yang ikut kelas bersih jiwa. Awalnya mereka nggak paham apa sih yang dinamakan kesadaran, gitu, yang diwakili oleh nama kesadaran. Setelah dia praktek seks berjiwa, dia baru paham karena mengalami secara aktual. Ya karena manusia tercipta melalui seks. Artinya pada dasarnya zigot itu kan sel sperma dan sel ovum yang bergabung jadi satu, membentuk sel seks. Kemudian sel seks berdiferensiasi, berspesialisasi menjadi jaringan, kemudian organ, membentuklah tubuh kita. Artinya secara esensi tubuh kita adalah sel seks. Tubuh kita adalah seksualitas. Artinya jalan termudah untuk tercerahkan adalah melalui seks. Karena tubuh kita tercipta melalui seks. Tapi bukan sembarangan seks ya? Iya. Seksnya harus benar. Jadi ada seks yang didasarkan oleh ego dan ada yang didasarkan di cinta. Bagaimana kita bisa sampai di seks yang cinta? Ya kita perlu belajar seks amatif. Karena apa yang dilakukan manusia zaman modern ini lebih pantas disebut junk seks, bukan seks yang sebenarnya. Junk seks artinya adalah seks yang berorientasi pada ejakulasi. Dan ketika kita ejakulasi atau bahkan orgasme, penelitian terbaru mengatakan bahwa ketika kita orgasme, ketika kita ejakulasi, bahkan ketika wanitanya orgasme, dopaminnya turun. Dopamin turun artinya disertai oksitosin turun. Dan disertai pula oleh prolaktin tinggi. Artinya fenomena reaksi pada ini apa itu namanya kekebalan tubuh. Kekebalan dan keintiman hubungan terutama. Ketika prolaktin tinggi, otomatis terjadi kekenyangan seksual. Kita bosan dengan pasangan kita, dan di situ fenomena rumput tetangga lebih hijau terjadi. Kalaupun tidak ada tetangga yang bisa kita gasak, akhirnya kita akan gasak bokep. Otomatis. Karena bokep ini kan, video porno ini kan produksinya tiap hari dan melimpah. Seakan-akan kita berhubungan dengan banyak wanita kan. Pemaknaannya. Nah itu yang berbahaya ketika kita terus-menerus misal ya. Jadi dopamin low ini bertahan selama 2 minggu. 2 minggu, bayangin 2 minggu terus besoknya kita seks lagi dan ejakulasi lagi. Otomatis tambah jelosor lagi dopaminnya. Kemudian yang awalnya coklat ini rasanya enak ketika kita kecil, rasanya jadi biasa aja. Sama kayak kita makan es krim ketika kecil rasanya enak, kita excited. Terus sekarang waktu dewasa karena dopaminnya udah sangat low, rasanya biasa aja. Makanya setelah kita lebih berumur, garam itu kita rasa tidak begitu asin. Nambah terus kadarnya. Dan itu yang menyebabkan ejakulasi dini. Karena konsumsi garam yang berlebihan. Karena kandungan garam ini kan NaCl. Natriumnya akan berkompetisi dengan nitrida oksid. Nah, ketika dia berkompetisi dengan oksida nitrat, artinya oksida nitrat di sini kan berperan sebagai pemicu relaksasi di tubuh. Artinya ketika oksida nitratnya kurang, ya cepat ejakulasi. Termasuk respon kontraktil batang penisnya menjadi buruk. Ketika diteruskan akan berakibat ke impotensi.